Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu anemia. Apa sih yang dimaksud dengan anemia? Kita sering sekali mendengar istilah 5L: lesu, lelah, letih, lemah, dan juga lalai. Langsung saja kita bahas. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang disebabkan oleh kadar hemoglobin dalam darah kurang dari batas normal, yakni 12 gram per desiliter. Distribusi anemia. Menurut WHO, anemia merupakan 10 masalah kesehatan terbesar di abad modern ini, di mana kelompok yang beresiko tinggi terkena anemia adalah wanita usia subur, ibu hamil, anak usia sekolah, dan juga remaja. Sementara menurut data Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia di Indonesia sebesar 21,7% dengan proporsi 20,6% di perkotaan dan 22,8% di pedesaan, serta 18,4% laki-laki dan 23,9% perempuan. Terminan penyakit anemia. Yang pertama disebabkan karena berkurangnya asupan zat besi. Yang kedua adalah kehilangan zat besi, dan yang ketiga dikarenakan meningkatnya kebutuhan zat besi. Jenis-jenis anemia. Jenis anemia yang pertama adalah anemia kekurangan zat besi, di mana darah yang mengandung zat besi terlalu sedikit. Umumnya terjadi pada wanita sebelum masa menopause dan pada masa remaja. Jenis yang kedua adalah jenis anemia pernisiosa. Pada anemia ini biasa dialami oleh penderita usia 50-60 tahun dan disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Yang ketiga adalah jenis penyakit anemia sel sabit. Anemia sel sabit pada hakikatnya bersifat turunan dan disebabkan oleh kondisi sel darah merah yang tidak normal atau abnormal. Yang keempat adalah anemia karena kekurangan asam folat. Jenis anemia ini ditandai dengan kekurangan asam folat, salah satu dari kelompok vitamin B yaitu B9 di dalam darah. Yang kelima adalah anemia aplastik, disebabkan karena hilang atau kurangnya sel darah merah. Biasa terjadi karena cedera tertentu sehingga darah yang membentuk jaringan di dalam sumsum tulang hancur. Yang terakhir adalah jenis polisitemia. Jenis polisitemia atau polisitemia vera adalah penyakit yang umumnya dialami oleh pria usia parubaya dan ditandai dengan peningkatan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Riwayat alamiah penyakit anemia. Tahap yang pertama adalah tahap prepatogenesis. Pada tahap ini terjadi ketika menstruasi dan juga tidak terbiasa mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua ada pada tahap patogenesis. Tahap patogenesis terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap inkubasi. Pada tahap inkubasi, kadar zat besi mulai turun atau tidak normal, serta kadar Hb pun juga turun. Yang kedua adalah tahap penyakit dini. Pada tahap ini mulai timbul gejala seperti kelopak mata pucat, mual, denyut jantung tidak beraturan, letih, sakit kepala, kulit rapuh, dan juga rambut rontok. Tahap yang ketiga adalah penyakit lanjut, di mana status gizi yang kurang, serta tahap yang terakhir adalah tahap akhir penyakit. Pada remaja, jika anemia terus terjadi, dapat menyebabkan keguguran dan perdarahan ketika hamil, dapat juga berakhir dengan stroke dan serangan jantung, serta mengalami kematian jika anemia remaja tersebut sangat parah. Bukankah ini sangat mengerikan? Epidemiologi anemia terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu orang, waktu, dan juga tempat. Epidemiologi orang yang pertama adalah umur. Tidak semua golongan usia berisiko mengalami anemia. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan memiliki resiko terkena anemia lebih tinggi daripada laki-laki. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informasi yang lebih baik mengenai gizi dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Kemudian, aktivitas fisik.
Orang yang rutin melakukan aktivitas fisik cenderung lebih rendah terkena anemia. Sementara epidemiologi waktu, tidak ada waktu yang spesifik kapan orang bisa terserang penyakit anemia. Yang terakhir adalah epidemiologi tempat. Orang yang tinggal di pedesaan lebih tinggi beresiko mengalami anemia dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan. Faktor resiko penyakit anemia. Hal ini terjadi karena simpanan zat besi yang buruk, ketidakcukupan gizi, peningkatan kebutuhan menstruasi dan kehamilan, malabsorpsi, hemoglobiopati, dan juga obat dan faktor lainnya. Pencegahan dan pengendalian anemia. Berikut adalah kiat-kiat mencegah anemia. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang kaya akan sumber zat besi. Yang kedua, minum tablet tambah darah sesuai dengan anjuran. Yang ketiga, menghindari asupan kalori yang berlebihan. Yang keempat, makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Kemudian, yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Remaja Putri Sehat bebas anemia di masa pandemi COVID-19.